Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Jadi kewajiban kita muslimat yang dewasa ini agar benar-benar kita perhatikan pada yatim piatu itu. Terkait ekspresi budaya itu, kita mengusulkan seluruhnya. Kita berharap semuanya itu bisa difasilitasi mendapatkan pengakuan. Begitu. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah. Inilah Warta Kepton. Sari berita penting. Warga Bau-Bau peringati 10 Muharram 1444 Hijriah dengan menggelar tradisi Pekande Kandea Ana-Ana Maelo. Nasib ratusan ekspresi budaya Buton mendapat pengakuan negara baru sebatas usulan. Inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini Selasa 9 Agustus 2022 bersama saya Laode Muhammad Syahribol. Saudara, kita update terlebih dahulu kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Senin sore 8 Agustus 2022, selama 24 jam terakhir kasus terkonfirmasi COVID-19 bertambah sebanyak 4.425 kasus. Dari penambahan kasus tersebut secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.249.403 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 4.919 orang sehingga total pasien sembuh menjadi 6.042.657 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 18 jiwa, sehingga total meninggal menjadi 157.113 jiwa. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Warga Kota Bau-Bau peringati 10 Muharram 1444 Hijriah dengan menggelar tradisi Pekande Kandea Ana-Ana Maelo atau memberi makan anak yatim. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani. Jadi kewajiban kita muslimat yang dewasa ini agar benar-benar kita perhatikan pada yatim piatu itu. Setiap 10 Muharram, warga di Kelurahan Kadalomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Bau-Bau menggelar tradisi Pakandeana Ana-Ana Maelo atau memberi makan anak yatim piatu di hari Asyura. Laude Muhammad Kariu salah satunya telah turun-temurun melaksanakan tradisi tahunan tersebut. 10 Muharram 1440 Hijriah tahun ini terhitung sudah ke-39 kali ia laksanakan. Lakina Agama Masjid Agung Kesultanan Buton itu tahun ini juga menyantuni lebih dari 100 anak yatim piatu tersebar di beberapa kelurahan. Karyo menyebutkan tujuan penyelenggaraannya agar masyarakat Buton berkecukupan bisa berbagi rezeki kepada sesama, khususnya bagi anak yatim, sedang bagi anak yatim piatu akan berbahagia karena mendapat perhatian. Ia menjelaskan, tahapan ritual dimulai dari memandikan anak yatim, selanjutnya diberi pakaian dan sarung, kemudian diusapi rambutnya dengan lemah lembut, serta diberi makan dengan cara disuapi sehingga para anak yatim merasa masih memiliki orang tua utuh. Memberikan suatu motivasi kita untuk senantiasa kita mengingat kepada anak yatim piatu, karena mereka kita tahu mereka telah ditinggalkan kalau dua orang masih membutuhkan pendamping dengan kedua orang tuanya. Jadi kewajiban kita muslimat yang dewasa ini agar benar-benar kita perhatikan kepada yatim piatu itu. Seperti tujuannya sebagai anak-anak yang mulia semua. Muslim-muslimah ya, begitu. Tahapan selanjutnya lanjut Kariu, anak-anak tersebut akan didoakan agar dilimpahkan umur panjang, rezeki halal, ditetapkan iman dan Islam dalam diri serta menjadi anak terbaik dan berguna di masa mendatang. Salah satu ibu bernama Yusnia yang datang mengantar dua anaknya mengikuti ritual tersebut mengaku bahagia mendapat undangan ketiga kalinya dalam prosesi penyuapan Ana-Ana Maelo. Ibu yang sudah 3 tahun ditinggal suami itu berharap keluarga yang menyelenggarakan ritual tersebut selalu
selalu dilimpahkan rezeki dari Sang Pencipta. Ya senang, Ya, maksudnya bisa merayakan. anak-anak. Iya anak-anak. Sebelum pulang, anak-anak akan diberi santunan berupa uang dan bingkisan berisi makanan. Acara berlangsung mulai pagi hingga sore hari. Silih berganti anak-anak yatim piatu datang menyambangi kediaman Sang Dermawan untuk didoakan. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita lainnya. Nasib ratusan ekspresi budaya Buton mendapat pengakuan negara baru sebatas usulan. Dan selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah. Terkait ekspresi budaya itu, kita mengusulkan seluruhnya. Kita berharap semuanya itu bisa difasilitasi. Ratusan ekspresi budaya Buton hingga saat ini belum tercatat sebagai kekayaan intelektual komunal atau KIK di Kementerian Hukum dan HAM. Padahal pencatatan ekspresi budaya masyarakat eks-Kesultanan Buton itu sangat penting sebagai perlindungan dari upaya klaim daerah ataupun negara lain. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kota Bau-Bau, Laude Aswad, mengakui pihaknya telah mendata ekspresi budaya Buton. Hasilnya masih ada ratusan ekspresi budaya masyarakat eks-Kesultanan Buton belum mendapat pengakuan dari negara sebagai KIK. Karena itu, Aswad mengatakan telah mengusulkan ratusan ekspresi budaya Buton itu ke Kementerian Hukum dan HAM agar bisa tercatat sebagai KIK. Terkait ekspresi budaya itu, kita mengusulkan seluruhnya. Kita berharap semuanya itu bisa difasilitasi mendapatkan pengakuan. Begitu. Apa yang persyaratan yang dibutuhkan oleh Kemenkumham dalam hal ini? Pertama usulan, mereka hanya usulan tanpa deskripsi. Deskripsi itu kan deskripsi singkat tentang Kabahanti, tentang Rumah Tada, tentang Jawolio, kita sudah buat. Kita berharap seluruhnya bisa mendapatkan pengakuan hak kekayaan intelektual. Kendati Dikbud Bau-Bau telah mengusulkan ratusan ekspresi budaya Buton, namun tidak menutup kemungkinan daerah lain di wilayah eks-Kesultanan Buton telah mengusulkannya. Terkait hal itu, kata Aswad, dirinya tak mempersoalkan, selagi yang mengusulkan ekspresi budaya Buton itu bukan dari negara lain. Bahwa daerah yang juga mengusulkan, silakan saja. Yang kita jaga ini jangan sampai diusulkan oleh Ukraina, oleh Australia. Tiba-tiba dia usulkan Kabahanti Ukraina karena. Adapun ratusan ekspresi budaya Buton yang diusulkan Dikbud Bau-Bau dibagi dalam 30 klasifikasi, diantaranya tradisi lisan, sejarah lisan, ritual keagamaan, seni tari, seni musik, seni sastra, busana, kuliner, pesta adat, makanan, permainan rakyat, dan masih banyak lagi. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan. Dan kita ke berita yang terakhir. Pemerintah Kota Bau-Bau terus berupaya mencegah terjadinya kasus kekerasan perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Umulku. Bau-Bau ini bukan hanya tempat lintasan TPPO sebenarnya, tapi juga dikhawatirkan bisa menjadi supplier untuk tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berharap peran aktif masyarakat untuk segera melapor jika melihat dan mendengar segala tindak kekerasan, khususnya yang berkaitan pada perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang TPPO. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bau-Bau, Waode Muhibah Suryani, melalui Sekretaris Dinas Fanti Fridayanti mengatakan, berkaca dari kasus yang sudah-sudah, Bau-Bau sangat rentan menjadi rantai jalur perdagangan orang. Fanti menyebutkan di tahun 2019 lalu, P2 TP2A Provinsi Maluku pernah menangani kasus perdagangan orang anak perempuan asal Kota Bau-Bau yang awalnya dijanjikan bekerja di restoran dan rumah makan di Kota Ambon, ternyata oleh induk semangnya ditransport ke Pulau Buru menjadi PSK. Dan di sana dijadikan pekerja seks komersil di usianya yang masih 15 tahun pada saat itu. Dan ini kemudian memberikan sinyal sebenarnya Bau-Bau ini bukan hanya tempat lintasan TPPO sebenarnya, tapi juga
dikhawatirkan bisa menjadi supplier untuk tindak pidana perdagangan orang. Nah, dengan adanya penandatanganan kerjasama antara Pemkot Bau-Bau dengan berbagai pihak, upaya pencegahan, penanganan kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang dapat ditangani lebih optimal. Isu seperti ini tidak mungkin DP3A Bau-Bau bisa selesaikan sendiri, harus bekerja sama lintas sektor dengan pihak pelabuhan, dengan kepolisian, pemimpin administratif wilayah, kecamatan, kelurahan, banyak pihak, tokoh masyarakat, kemudian tokoh pemuda, semua memang harus berkontribusi terhadap isu-isu ini. Dengan gencarnya sosialisasi dan edukasi lintas sektor, diharapkan aksi-aksi kekerasan perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang dapat dicegah bersama dan bagi pelakunya mendapat ganjaran yang setimpal. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Demikian penyampaian warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Warga Bau-Bau peringati 10 Muharram 1444 Hijriah dengan menggelar tradisi Pekande-kandea Ana-ana Maelo. Nasib ratusan ekspresi budaya Buton mendapat pengakuan negara baru sebatas usulan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laode Muhammad Ziahribul mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat beraktivitas.